Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi ya seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik relaksasi bersahabat dengan alam. Manfaatnya untuk asam lambung, GTNCT psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya kembali ke topik. Jadi manfaat relaksasi bersahabat dengan alam untuk penderita asam lambung, GTNCT psikosomatis agar cepat membaik. Baik teman-teman, pada pagi hari ini ya, ini di hari Minggu ya, ini biasa kegiatan saya yaitu relaksasi bersahabat dengan alam di sekitar rumah saya. Ini di samping rumah saya ya. Nah, ini di belakang rumah ya. Ini saya biasa untuk relaksasi saya berkebun ya, dan juga saya juga punya peliharaan hobi saya yaitu burung-burung ya, berternak burung juga. Nah, itu selalu saya rawat dengan baik. Dan ternyata lewat kegiatan itu menjadikan penderitaan kita tentang asam lambung, GTNCT psikosomatis itu menjadi semakin membaik teman-teman ya. Karena dengan kita melakukan relaksasi, nah itu ternyata beberapa manfaat kita dapatkan ya, sehingga pemulihan menjadi lebih efektif. Baik teman-teman ya, sambil kita beraktivitas ya, beraktivitas kecil-kecilan ya, dan sambil kita menerangkan tentang manfaatnya ya, ini luar biasa ya. Baik ya, kita sambil jalan teman-teman ya. Ya, ini di seputar ya. Ini jadi banyak tanaman-tanaman juga ya. Ini banyak tanaman yang saya ini lakukan ya. Nah, ini ketika kita berkebun seperti ini teman-teman ya. Ini ternyata secara fisik ya, secara fisik kita juga sudah olahraga ya. Contohnya kita sambil jalan-jalan, otomatis ini olahraga jalan kaki ini sudah terlaksanakan ya. Tetapi kita tidak merasa capek, cuma tahu-tahu kita menjadi segar ya, sudah berkeringat. Nah, ini hanya jalan-jalan di seputar kebun kita ya. Nah, ini juga kebetulan banyak tanaman-tanaman juga ya. Ini ada tanaman sawo juga ya, ini kelihatannya ada sudah yang berbuah kayaknya ini. Saya mau lihat dulu. Wah, ini sawonya ini teman-teman ya. Nah, ini dulu tinggi ya, cuma ini roboh. Nah, kemudian sekarang ternyata juga mau berbuah juga ini teman-teman. Ini 1, 2, 3 ya. Banyak juga ya. Ini di dalam ini. Nah, ini juga ya. Nah, ini ternyata dengan kita aktivitas seperti ini ya, contohnya sambil berkebun, ini kan selain juga terkena sinar matahari ya, berarti kita sudah mendapatkan manfaat ya, mendapatkan vitamin D lah ya dari sinar matahari, dari terik sinar matahari ya. Nah, itu juga sangat positif buat pemulihan kita bagi penderita asam lambung ya. Nah, kemudian olahraga jalan ya, jalan kaki juga sudah kita lakukan ya, karena dengan jalan kaki yang rutin ya, yang cukup ternyata bisa
melancarkan pencernaan kita, metabolisme kita ya, melancarkan aliran darah kita, aliran oksigen, sehingga jauh menjadi lebih fresh teman-teman, menjadi lebih segar. Termasuk ketika kita masih jalannya sempoyongan ya. Dulu ketika saya masih jalan sempoyongan tetap saya paksa juga ya, walaupun pelan sekali ya. Jadi istilahnya slowing down ya. Nah itu berapa langkah kemudian berhenti ya, berapa langkah jalan lagi. Nah itu ternyata dengan kita contohnya jalan kaki ya, nah itu juga memberikan manfaat teman-teman. Manfaatnya apa? Melatih keseimbangan tubuh ya. Jadi sempoyongan selain dari segi mental kita ya, yang kadang masih cemas, masih takut ya, itu juga keseimbangan tubuh perlu dilatih. Nah caranya ya melatih itu, kita tetap latihan jalan dan jalan, itu seperti itu ya, sehingga nanti lama-lama tubuh menjadi terbiasa lagi. Ternyata nggak apa-apa ya, setelah jalan muter-muter itu juga nggak apa-apa ya. Tetapi untuk awal-awal memang ketika anxiety kita masih tinggi ya, itu pelan saja teman-teman ya, pelan saja kita sadari ya. Bila perlu masih pakai tekan ya, pegangan itu juga nggak masalah ya, yang penting ada progres lah gitu. Nah kemudian manfaat yang lain ya, dengan kita berkebun ya, kemudian kita memandang apa tumbuh-tumbuhan yang hijau ya, ini juga menjadikan pandangan mata kita itu segar teman-teman ya, dibanding kita hanya mengurung diri di kamar ya, memandangnya hanya televisi atau mungkin hanya layar HP. Nah itu membuat mata kita menjadi semakin lelah ya. Nah tetapi dengan memandang tanpa batas ya, memandang ini daun-daunan yang hijau ini menjadi segar ya. Nah ini secara tidak langsung ini juga menghilangkan seperti penglihatan mata buram ya, mata kabur, mata berkunang-kunang, ini juga akan terlatih ya, nanti pandangan menjadi segar kembali teman-teman. Oke ya, masih banyak hal lagi manfaat yang kita dapatkan sambil kita jalan. Oke teman-teman. Nah baik ya, ini juga saya lihat ya, ini teman-teman nih, ini burung-burung saya juga ya. Ini pagi saya sudah ini merawat ini ya. Ini sudah saya bersihkan kandang-kandangnya ya. Ini ada beberapa ya burung, dan di dalam masih banyak ya. Cuma ini yang saya keluarkan hanya ini untuk hari ini ya. Jadi biasanya untuk burung itu tiap hari berubah ya, berubah yang dibersihkan, yang gitu ya. Ini ternyata juga memberikan kenyamanan bagi kita teman-teman ya. Jadi seperti kita asik bermain dengan binatang-binatang peliharaan kita ya, sehingga kita terlupa dengan penderitaan yang selama ini istilahnya menghukum kita ya, itu yang selama ini kita selalu cemas, selalu takut ya, selalu khawatir, was-was. Nah ini sepertinya terhapuskan ya ketika kita sudah bersahabat dengan alam, entah itu mungkin dengan tumbuhan, dengan binatang-binatang peliharaan. Nah, itu luar biasa teman-teman ya. Maka jangan malas ya, kita pokoknya keluar rumah saja ya. Keluar rumah ini manfaatnya luar biasa. Baik teman-teman ya, kita sambil jalan ya. Sambil jalan ini di sekitar rumah ya, di belakang rumah. Nah, ini mampir ke burung yang ini ya. Nah itu banyak sekali. Nah oke ya, kita ke sana nanti ya. Ini agak luas. Nah ini memang biasa saya sambil jalan-jalan supaya apa ya, ya sambil berolahraga ya. Jadi sambil jalan kaki ya, ini kan sangat positif ya, sangat positif. Dan ternyata dengan kita sering jalan-jalannya itu ke kebun ya, ini kita bisa mendapatkan oksigen yang cukup segar teman-teman ya, karena sumber oksigen kita tahu bahwa itu produknya dari apa ya, ya dari tumbuh-tumbuhan ya, dari daun-daun hijau. Nah ketika kita mendekat dengan tumbuh-tumbuhan ini kan sama aja dengan kita istilahnya ke sumber oksigen yang lebih maksimal ya, sehingga
pernafasan kita jauh menjadi lebih segar ya. Nah ini teman-teman, itu juga manfaat sekali ya, secara sadar maupun tidak sadar. Nah nanti hikmahnya kita menjadi lebih nyaman tubuh kita teman-teman. Baik ya, sambil kita melihat-lihat ya, ini dari pagi ini saya jalan-jalan di seputar sini teman-teman ya, sambil merawat tumbuhan-tumbuhan yang kemarin sebenarnya agak kekeringan ya, karena musim kemaraunya agak panjang ya. Tapi alhamdulillah ini sekarang sudah mulai ada hujan ya, sehingga ini sudah mulai menghijau kembali ya. Ini ada tanaman-tanaman, ada yang sebagian kering ya, tetapi juga ada yang menghijau bahkan berbuah ya. Ini ini sudah mulai berbuah ini teman-teman, mudah-mudahan jadi ya. Nah itu, ini jadi ada hiburan tersendiri teman-teman ya. Nah itu makanya kita selalu lakukan saja kegiatan-kegiatan istilahnya bersahabat dengan alam. Menurut saya itu seperti itu, dan seperti itu hikmahnya luar biasa. Dan tahu-tahu nanti kita kondisinya ternyata menjadi semakin membaik. Wah, ini saya sudah agak ngos-ngosan ya, karena jalannya sudah lama ini, dari pagi tadi sudah termasuk menebang bambu juga ya, mau bikin itu untuk renovasi kandang burung. Ini sudah lumayan capek ya. Nah tapi nggak apa-apa ya, memang kita harus minimal berkeringat lah, seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini masih banyak sekali ya tumbuhan-tumbuhan yang cukup segar, cukup rimbun ya, yang bisa kita nikmati ya. Nah sambil ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman, kita jalan lagi ke sana ya, supaya lebih olahraganya lebih mantap ya, lebih mantap, lebih berkeringat ya. Nah akhirnya kita nanti menjadi semakin sehat teman-teman. Jadi lakukan saja seperti itu ya. Nah ini di sini agak lebih nyaman ya. Ini banyak pohon-pohon yang kemarin agak kering ya. Ini saya tebangi yang sudah kering-kering ya, supaya nanti pas musim hujan ini mulai lebat, nanti tumbuhnya menjadi lebih bagus teman-teman. Oke ya, sambil kita jalan. Nah ini, nah gini teman-teman ya, kita sini aja dulu. Oke ya, kita lanjutkan. Baik teman-teman ya, jadi intinya kita memang harus rajin melakukan relaksasi, bersahabat dengan alam ya. Manfaatnya sangat luar biasa. Yang pertama ya, manfaatnya adalah olahraga ringan bagi tubuh kita ya, karena dengan kita mungkin berjalan-jalan mungkin di kebun, contohnya seperti ini ya, atau mungkin kita bisa juga mungkin ke sawah ya, atau mungkin ke sungai dan lain sebagainya, dimanapun tempat teman-teman berada itu bisa dimanfaatkan ya. Itu artinya kita sudah berolahraga ringan, contohnya jalan kaki ya. Pasti ketika kita menelusuri kebun, menelusuri sawah, sungai ya, pasti kita kan jalan kaki lah. Nah itu secara tidak sadar kita tidak terasa sebenarnya jalan kaki sudah kita lakukan. Dimana jalan kaki itu sangat bermanfaat ya, karena bisa melancarkan pencernaan, bisa melancarkan peredaran darah, melancarkan pertumbuhan hormon-hormon ya, kemudian juga melancarkan oksigen, sehingga tubuh kita jauh menjadi lebih segar ya. Terutama buat teman-teman yang masih anxiety-nya tinggi ya, yang masih serba takut, masih serba cemas, khawatir, ini juga melatih keberanian teman-teman ya. Jadi cara melatih keberanian ini dengan pembiasaan seperti ini. Jadi kita pokoknya bersahabat saja dengan alam. Ini juga nanti secara emosi kita, secara perasaan kita ini menjadi lebih stabil ya. Termasuk yang
tadinya masih banyak rasa takut terutama ya, apalagi yang keluar rumah saja masih takut. Nah ini latihan yang paling mudah ya, latihan paling mudah kita keluar rumah ya, di sekitar rumah saja ya. Kalau di sekitar rumah itu ada kebun ya, ke kebun lah, aktivitas di kebun ya. Kalau di sekitar rumah mungkin persawahan, ya udah jalan-jalan di sawah ya. Syukur sambil melakukan aktivitas, sehingga tidak tahu kadang waktunya sudah agak lama, tidak tahu kita sudah berkeringat ya, tidak tahu perasaan kita sudah tidak cemas lagi ya, karena sudah terlatih ya, terlatih kita memberanikan diri, yaitu memberanikan diri contohnya berjalan ya. Dulu saya pernah sampai dengan takut berjalan teman-teman ya, apalagi agak jauh. Karena apa? Karena yaitu ketika jalan kita masih sempoyongan kan, takutnya kalau kita jalan apalagi agak jauh nanti jangan-jangan pingsan, jangan-jangan jatuh, kan seperti itu. Nah akhirnya takut kalau bepergian yang kira-kira jalannya banyak ya. Nah itu saya pilih nggak ikut dulu itu seperti itu. Tapi ternyata dengan latihan ya, kita yang dekat-dekat dulu ya, contohnya beraktivitas di sekitar rumah, di kebun. Nah ini kita nanti menjadi terbiasa ya. Nah setelah terbiasa ya sudah, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir itu akan hilang lah. Semuanya itu hanya ilusi teman-teman, yang memang harus kita kikis sedikit demi sedikit secara alamiah ya, secara alamiah. Nah nanti akhirnya kita menjadi bangkit dan normal kembali ya. Jadi jangan khawatir misalkan teman-teman apakah bisa normal kembali atau tidak. Bisa ya, bisa. Contohnya seperti saya juga, saya anggap sudah normal karena aktivitas apapun sudah bisa ya, kemanapun juga sudah berani, itu seperti itu ya. Dulu ya itu masih serba takut ya, takut ini takut itu ya, bepergian sendirian juga nggak berani, itu seperti itu. Sekarang alhamdulillah sudah meningkat berani. Nah itu jadi pokoknya buat teman-teman semangat saja ya, semangat saja untuk ya sering-sering bersahabat dengan alam itu. Baik ya, kita sambil jalan lagi teman-teman ya. Nah ini karena supaya ada gerak ya, ada gerak juga, kita sambil jalan. Nah sambil ini, memang kemarin di musim ini apa ya, kemarau, rata-rata cukup gersang teman-teman ya, cukup gersang. Jadi hanya daerah-daerah yang dekat dengan sungai ya, yang itu apa, tanamannya masih rimbun ya. Tapi untuk yang agak jauh, nah ini kebetulan agak jauh dengan sungai sehingga sudah agak kering ya itu. Nah ini teman-teman, nah tuh ya. Jadi coba kalian ya oke, manfaatkan ya sesuai dengan lingkungan kita sendiri ya. Nah dengan seperti itu nanti kita akan menjadi lebih mudah untuk melakukan kegiatan. Ini kegiatan tidak harus jauh kemana-mana lah teman-teman. Jadi di sekitar rumah-rumah kita saja, dan kegiatan-kegiatan harian apa yang sering dilakukan, lakukan saja. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman, usahakan ya sedikit dipaksa kita beraktivitas normal saja ya, pasti bisa ya. Walaupun awalnya yaitu kita masih keliengan ya, masih kadang kepala berat, kadang mata masih agak buram, itu nggak apa-apa ya. Yang penting ketika ada rasa sensasi yang kira-kira agak berat, ya udah kita ini apa, berhenti dulu ya, berhenti dulu. Biasanya saya kalau kebun seperti ini juga bawa minum ya, cuma kali ini tadi enggak. Biasanya bawa air minum, bawa makanan kecil ya, tapi untuk ini tadi enggak, karena tidak saya persiapkan ya. Tadi setelah kita dari ini resik-resik kandang burung, langsung saya keluar ke belakang, itu seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi banyak hal, banyak manfaat ketika kita bersahabat dengan alam ya. Selain kita berolahraga ya, kemudian selain kita mendapatkan sinar matahari langsung ya, mendapatkan
vitamin D ya, kemudian melatih keseimbangan tubuh ya, karena kita sudah berjalan, kemudian kita mendapatkan energi-energi positif dari contohnya tumbuhan ya, kita bisa menghirup udara oksigen yang betul-betul murni ya, betul-betul murni dan sangat menyegarkan. Nah, itu semuanya adalah dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Maka dari itu kita jangan bermalas-malasan di rumah ya, tapi keluar rumah saja. Dan yang lebih penting lagi adalah membuat perasaan kita ya, terutama pikiran-pikiran yang mungkin masih punya banyak beban pikiran, ini sepertinya kita terlepaskan ya, sudah terlepaskan ke alam. Nah, akhirnya kita menjadi plong ya, menjadi plong, sehingga perasaan kita jauh menjadi lebih damai ya, lebih tentram, lebih ayem ya. Ternyata bersahabat dengan alam ya, khususnya dengan tumbuhan, dengan binatang, itu sangat mengasihkan ya. Karena apa? Karena mereka nggak pernah protes kepada kita ya, tetapi kita perlakukan seperti apapun mereka juga mau ya. Nah, itu istilahnya secara kejiwaan kita menjadi semakin damai, teman-teman. Nah, baik ya teman-teman, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.